Baik, puji Tuhan. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas teologi perjanjian baru tentang Apokalips Kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Apokalips Kitab Wahyu bertujuan mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman dan penetapan kerajaan Allah. Karena itu, teologi utama dari kitab itu adalah eskatologi. Buku ini berisi nubuat tentang hal-hal yang akan segera terjadi, dan peristiwanya yang utama adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Lanjut. Kitab Wahyu adalah termasuk kitab yang ditulis dalam gaya sastra apokaliptik, sebab ditulis dengan simbol-simbol untuk menyingkapkan suatu rahasia yang suci. Apa yang ditulis Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu itu adalah bukan apa yang dilihatnya, karena alam roh di surga sana sangat berbeda dengan alam yang ada di bumi ini. Lanjut. Apokalips, bahasa Yunaninya yaitu anokai, kalau nggak salah ya. Transliterasi apokalipsis secara harafiah berarti menyingkapkan kain penutup atau cadar. Adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai penyingkapan kepada orang tertentu yang mendapatkan hak istimewa tentang sesuatu yang tersembunyi dari umat manusia pada umumnya. Selanjutnya, namun penafsiran kitab ini adalah yang paling sulit dan rumit dari semua kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Dari sejarah penafsiran telah muncul beberapa cara pendekatan, yaitu pendekatan yang paling mudah terhadap kitab Wahyu adalah mengikuti tradisi penafsiran tertentu dari seseorang sebagai pandangan yang benar dan mengesampingkan yang lain. Namun penafsiran yang baik harus berupaya mengenal metode-metode penafsiran yang lain agar supaya ia dapat menguji dan mempertajam pandangannya sendiri. Metode penafsiran. Metode penafsiran dibagi menjadi 5 bagian. 1. Penafsiran preteris. 2. Metode historis. 3. Metode simbolis atau idealis. 4. Penafsiran futuris ekstrim. Yang kelima, pandangan futuris moderat. Teologi Apokalips, kita tak dapat membahas keseluruhan teologi kitab ini, melainkan hanya akan menyimpulkan isi beritanya yang utama yang dibagi dalam 3 bagian. 1. Masalah kejahatan. 2. Datangnya murka. 3. Kedatangan kerajaan. Saya akan sampaikan kesimpulannya. Bila membaca sastra apokaliptik, kita dapat menemukan pembedaan yang tegas antara dunia yang sekarang dengan dunia yang akan datang. Sastra apokaliptik berbicara tentang eskatologi, yaitu akhir dunia yang semakin memburuk hingga betul-betul kiamat. Lalu tiba-tiba muncul dunia baru yang serba indah saat dunia yang baru itu datang. Segala kejahatan dan kuasanya akan dimusnahkan oleh Allah. Orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan, dan akan ada penghakiman bagi semua orang. Dalam pandangan apokaliptik, bumi dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada umat Israel. Tulisan apokaliptik juga tidak hanya melampaui batas sejarah.
sampai ke eksatologi, keadaan sesudah antara zaman sekarang dan akan datang, antara bumi dan surga, antara orang suci dan orang jahat sangat menonjol, tertindas. Sastra apokaliptik dengan demikian mendorong orang-orang agar dapat bertahan dalam penindasan. Sasaran akhir tulisan ini adalah berakhirnya segala kejahatan, kekuasaan yang dimiliki negara-negara besar di dunia dan tidak akan bertahan lama, dan zaman keselamatan pun tiba. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan apokaliptik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.